Sebelumnya, apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Biasanya digunakan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian, kegiatan atau proses pembelajaran yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah benar-benar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan tertata secara sistematis. Adapun model pembelajaran terpadu yang akan dibahas yaitu model pembelajaran terpadu connected. Model connected atau yang dinamakan dengan model keterhubungan merupakan model yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Penerapan model connected dalam pembelajaran di MI atau di SD. Misalnya pada mata pelajaran IPA kelas 4 MI atau SD dengan tema air dan pengangkutannya. Dengan konsep antara lain, 1. Air merambat melalui celah-celah kecil atau gejala fisika. 2. Air yang diserap akan diangkut melalui pembuluh kayu ke daun-daun atau gejala biologis. Dan 3. Air dari suatu wadah dialirkan melalui suhu kompor dapat mengairi beberapa pot bunga atau teknologi. Ketiga konsep tersebut dihubungkan sehingga menjadi model connected. Selanjutnya, langkah-langkah atau sintaks pembelajaran terpadu model connected. Di antaranya 1. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan yang harus dilakukan diantaranya menentukan tujuan pembelajaran umum dan menentukan tujuan pembelajaran khusus. Kedua, langkah-langkah yang ditempuh oleh guru diantaranya menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan, dan menyampaikan pertanyaan kunci. 3. Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan meliputi pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, kegiatan proses, kegiatan pencatatan data, dan diskusi secara klasikal. 4. Evaluasi. Dalam evaluasi meliputi yang pertama evaluasi proses berupa ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan, dan ketepatan siswa saat menganalisis data. Kedua, evaluasi produk, di mana dalam evaluasi tersebut penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, evaluasi psikomotor, di mana kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Lalu, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu connected? Kelebihan dari model pembelajaran terpadu connected. Pertama, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan yang digabungkan. Kedua, kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Ketiga, siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Yang terakhir, siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Sedangkan
Kelemahan dari model pembelajaran terpadu connected diantaranya: pertama, berbagai mata pelajaran di dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap berfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Yang terakhir, usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain.